Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Astri Handayani dari Program Studi Sastra Inggris Universitas Terbuka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini ingin menyampaikan presentasi edukasi terkait dampak kesehatan mental akibat kecanduan media sosial pada remaja. Seperti yang Anda semua sudah ketahui, bahwa penggunaan gadget itu sudah menjadi hal yang wajib dalam sehari-hari. Bahkan tanpa disadari atau kita melihatnya sebagai hal yang sepele, tapi ini menyita waktu dari satu hari kita hampir seperenam atau sepertiganya. Baiklah, sebelum itu, hadirin sekalian, Bapak, Ibu, teman-teman, serta adik-adik remaja, silahkan dicek terlebih dahulu HP-nya masing-masing. Screen time-nya untuk hari ini atau minggu ini berapa? Apakah lebih dari 6 jam atau lebih dari 3 jam? Karena dari studi yang dilakukan di Indonesia sendiri, itu penggunaan gadgetnya rata-rata adalah 3 jam, bahkan ada yang 6 jam lebih. Itu mengakibatkan kecanduan sosial yang cukup signifikan. Bahkan dari WHO sendiri menyampaikan bahwa kecanduan sosial tersebut itu 14-36%, dengan angka tertinggi di 30% itu terjadi pada remaja. Kemudian di sini kita juga perlu mengenali apa itu kecanduan sosial. Kecanduan sosial adalah kondisi yang gelisah, tidak tenang, atau bahkan stres ketika tidak bisa mengakses gadget ataupun media sosial. Di mana hal tersebut itu juga berpengaruh pada produktivitas, kemudian kualitas tidur, juga hubungan sosial nyata kita. Untuk itu, ini juga ada dampaknya pada kesehatan mental. Dari WHO itu juga sudah menyampaikan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan itu bisa meningkatkan resiko dari si user tersebut, yaitu meningkatnya resiko kecemasan, kemudian depresi, harga diri yang terus-menerus turun atau rendah, kemudian mengakibatkan gangguan tidur juga. Ini adalah hal yang bisa segera diketahui, dan akhir-akhir ini itu juga ada istilah yang baru yang disebut dengan FOMO, yaitu rasa takut ketinggalan informasi. Itu adalah bentuk-bentuk dari dampak kesehatan mental akibat dari kecanduan media sosial. Di sini saya ingin menyampaikan tips untuk mencegah kecanduan dari media sosial tersebut. Pertama, Anda bisa melakukan batasan waktu untuk screen time Anda dalam satu hari. Misalnya mungkin selama ini Anda tidak menyadari screen time satu hari itu berapa, bebas saja. Silahkan Anda bisa memberikan batasan, misalnya hari ini maksimal saya coba 3 jam. Kemudian nanti menjadi 2 jam, kemudian bisa menjadi 1 jam. Itu bisa dan layak untuk dicoba. Selanjutnya adalah mematikan notifikasi. Notifikasi di HP yang biasanya muncul pop-up itu tidak perlu terus-terusan dinyalakan. Anda bisa mempunyai pola pikir, jika itu adalah hal yang penting, pasti orang tersebut akan menemui Anda, sehingga tidak semua setiap notifikasi itu dicek. Untuk langkah yang ketiga, silahkan gunakan waktu tersebut untuk hal yang positif. Bisa digunakan untuk belajar, kemudian berkomunikasi, bersilaturahmi kepada keluarga, kemudian menjadi relawan atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan bermanfaat yang lainnya. Yang tips yang keempat itu adalah melakukan aktivitas offline. Misalnya adalah melakukan olahraga, bisa berbagai macam olahraga, bisa jalan kaki, lari, atau bisa padel yang kekinian, juga bisa bertemu dengan teman-teman.
Untuk bisa mencegah, berarti kita juga harus mengenali terlebih dahulu gejala dari atau tanda-tanda dari kecanduan tersebut. Jika kita sudah mulai gelisah tanpa adanya ponsel, kemudian terus-terusan membandingkan kita dengan orang lain, itu juga patut untuk diperhatikan. Jangan hanya pada diri Anda sendiri, tapi juga coba pada lingkungan Anda. Silahkan dilihat mana-mana mungkin saudara Anda sudah mencapai level di tanda-tanda seperti itu. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Kendalikan media sosial, jangan sebaliknya. Mari kita lebih bijak menggunakan media sosial, jadikan media sosial sebagai alat untuk berkembang, bukan sebagai sumber tekanan. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.